Halo teman-teman semua, selamat datang di BKP kita kali ini. Halo Kakak. Baik Hai teman-teman Kak. semua, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di BKP kita kali ini walaupun dalam kondisi kita daring. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai, disarankan teman-teman itu saling tegur sapa dulu. Hai. Hai teman-teman. Halo. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Yang selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, di sini sebelum kita mulai, saya akan membacakan apa itu pengertian dari BKP. BKP adalah salah satu bentuk layanan memperluas wawasan kita atau pengetahuan kita tentang topik yang akan kita bahas bersama. Dan tujuannya adalah agar kita dapat menyikapi segala hal sesuatu itu dengan cara yang positif. Nah, teman-teman, di sini teman-teman itu disilahkan untuk berpendapat, tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang saling menyalahkan. Nah, teman-teman, sebelum berpendapat, dipersilahkan kepada teman-teman itu mengangkat tangan atau menghidupkan fitur raise hand di Google Meet kita ini. Baik, kita akan memulai BKP kita kali ini. Dengan kita langsung saja masuk ke topik bahasan kita, yaitu suntuk bersihkan bekas banjir. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa topik ini penting untuk kita bahas? Silakan memberikan pendapatnya. Kepada Angelica, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Kak. Jadi menurut saya kenapa topik ini penting kita bahas karena agar kita tahu cara solusi untuk menyelesaikan dari suntuk karena membersihkan bekas banjir, lalu kita tahu dampak-dampaknya bagi kita sendiri dan menambah pengetahuan kita juga. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Angel. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Kita masuk tentang apa faktor penyebab dari suntuk membersihkan bekas banjir. Baik, kepada Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Saya sepengalaman saya saat terkena banjir. Nah, di sana saya untuk membersihkan bekas banjir ini karena kan saya sudah merasa capek Kak, karena kan dalam bencana banjir itu saya sudah membersihkan membawa barang yang dari rumah dan mengangkati barang. Jadi saya sudah merasa tubuh saya energi saya sudah terkuras sehingga saya suntuk untuk membersihkan bekas banjir tersebut Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Salsa. Kepada Emilia, dipersilahkan. Terima kasih Kak. Saat banjir kemarin, memang saya sempat merasa suntuk membersihkan sisa-sisa banjirnya. Ya, alasan utamanya hampir sama seperti Salsa tadi. Tapi karena ada rumah itu kan kondisinya betul-betul kotor, lalu juga banyak perabotan-perabotan yang rusak karena air yang tidak bisa diangkut bersama ke kamp pengungsian. Jadinya itu buat betul-betul down gitu, Kak. Jadi males gitu bersihkannya karena udah ngerasa pusing duluan ngelihat kerugiannya, kerusakan rumah, belum lagi kotoran yang harus dibersihkan dan semacamnya. Kurang lebih kayak gitu, Kak. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat. Mungkin faktor penyebabnya yang saya dapatkan itu dari pengalaman teman-teman sendiri, karena memang dari awal udah suntuk ya, karena memang kondisi rumah yang nggak terawat lagi, dapat untuk membersihkan lagi, kayak malas gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira apa dampaknya jika teman-teman itu suntuk untuk membersihkan bekas banjir? Baik, dipersilakan kepada Khairunisa. Terima kasih. Menurut berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau udah suntuk, otomatis kan maka pekerjaan yang berantakan akibat banjir tadi tidak akan cepat selesai, maka prosesnya akan semakin lama seperti itu.
Baik, terima kasih kepada Kak Yunisa. Selanjutnya kepada Angelica, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Menurut saya, dampak dari suntuk membersihkan bekas banjir itu juga bisa berdampak pada diri kita sendiri sebagai korban, karena jika kita malas saat membersihkan bekas banjir, kita suntuk, pasti itu akan menumpukan bekas banjir itu dan mengganggu kesehatan dari tubuh kita. Bisa kita terjangkit penyakit, lalu juga aktivitas-aktivitas kita juga terganggu. Pasti kalau kita nggak ngebersihin itu kan pasti bau kan. Saat istirahat pun kita bakal terganggu. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Angel. Yang selanjutnya kepada Salsa tadi ingin memberikan pendapat ya. Maaf Kak, tidak jadi Kak. Oke, baik. Kita sudah mengetahui faktornya dan apa dampaknya kepada kita jika kita itu suntuk membersihkan bekas banjir. Yang selanjutnya itu kira-kira dari teman-teman apakah memiliki solusi agar kita itu tidak suntuk untuk membersihkan bekas banjir? Pada Salsa, Baik Kak, dari pengalaman saya memberikan solusi, yaitu dengan membersihkan banjir ini dengan cara bergotong royong ataupun bergantian dengan keluarga ataupun teman-teman yang ada di sekitaran kita, supaya dan juga meningkatkan semangat dalam bergotong royong itu kan pasti kita tidak cepat lelah ya dalam membersihkannya, supaya kita ini juga dapat lebih bersemangat karena menyelesaikan bekas banjir ini secara bersama-sama. Terima kasih Kak. baik. Terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya kepada Ade. Kalau untuk saya pribadi, Kak, mungkin solusi yang bisa kita ambil gitu ya, kalau supaya kita terhindar dari suntuk saat membersihkan banjir itu kita bisa meminta bantuan kepada orang-orang terdekat seperti tetangga atau keluarga. Jadi kan kalau misalnya kita bergotong royong tuh membersihkan bekas-bekas banjir, pekerjaan itu tadi makin mudah, cepat selesai gitu. Jadi dari kita sendiri kalau misalnya ngerjain sendiri kan jadi ujung-ujungnya capek terus stres gitu. Jadi lebih baik kita meminta bantuan kepada orang lain gitu. Baik, terima kasih kepada Ade. Kepada Anika tadi, Anika ingin berpendapat. Solusinya itu untuk membersihkan bekas banjir, kita membersihkan pekerjaan demi sedikit biar terasa ringan. Terus kita harus meminta bantuan kepada keluarga ataupun teman biar pekerjaan itu selesai. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Mungkin solusi yang bisa saya dapatkan dari solusi teman-teman tadi, kita itu harus meminta pertolongan dari teman-teman kita, keluarga, atau kerabat-kerabat yang mungkin dapat membantu kita membersihkannya. Seperti yang dibilang Anika tadi itu, kalau tidak bisa membereskan semuanya sekaligus, dicicil dulu biar nggak kelamaan kotorannya itu tetap di situ. Nah, selanjutnya kita sudah mengenalkan solusi-solusi dari teman-teman tadi. Selanjutnya, apa komitmen teman-teman ke depannya tentang topik yang kita bahas hari ini? Baik, kepada Angel dipersilahkan. Baiklah, terima kasih, Kak. Menurut saya, sebagai korban dari bencana alam banjir, saya akan berkomitmen untuk menanamkan dalam diri itu semangat. Lalu juga saya akan menyuarakan bahwa kita jangan larut dalam kemalasan. Jadi kalau kita malas, kita makin suntuk melihat bekas-bekas banjir. Jadi alangkah baiknya saya berkomitmen untuk ikut serta kerjasama bergotong royong untuk membersihkan bekas banjir tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Angel. Adakah teman-teman lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Baik, jika tidak ada, mungkin kita sudah sampai kepada pesan dan kesan dari teman-teman. Kepada teman-teman semuanya diperbolehkan untuk menyampaikan pesan dan kesannya tentang topik yang kita bahas untuk hari ini. Kepada Emia, dipersilahkan. Terima kasih, Kak. Pesan dan pesan saya pada kegiatan kita hari ini tentunya senang karena bisa berbagi dengan teman-teman juga yang ada di sini. Begitu juga karena saya bisa mengetahui solusi-solusi apa yang kiranya tepat untuk situasi suntuk dalam membersihkan sisa-sisa banjir tadi. Dan pesan saya, semoga ke depannya amit-amitnya terulang kembali, kita semua yang ada di sini tuh bisa menerapkan solusi daripada yang sudah ada hari ini. Dan juga bisa juga mengajak untuk masyarakat yang lain, tetangga,
saudara dekat untuk saling bekerja sama dalam pembersihan banjir. Itu aja, Kak. Baik, terima kasih kepada Emia. Yang selanjutnya kepada Kak Irunisa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kesan saya ya pastinya senang dan sangat berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang lainnya juga dalam diskusi kita ini. Dan juga pesan saya semoga solusi-solusi yang telah diberikan teman-teman tadi bisa tetap terapkan di dalam diri kita seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Irunisa. Pertemuan kita kali ini hampir berakhir, teman-teman. Jadi sebelum kita akhiri, saya di sini memiliki BMB 3 yang harus teman-teman isi. Jadi isi BMB 3 itu ada berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu ada di bagian berpikir. Apa yang kalian pikirkan setelah kita membahas topik tugas untuk dalam membersihkan bekas banjir? Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin menjawab. Mungkin kepada Eminya. Dari kegiatan BKP kita hari ini, saya pikir saya mendapat informasi baru begitu bahwa rasa suntuk ketika harus membersihkan itu bukan hanya datang karena rasa malas, tapi juga bisa karena lelah dan juga bisa karena kurangnya bantuan dari orang lain. Jadi kita tuh sudah menyerah duluan karena ngerasa ngerjain semuanya sendiri. Begitu aja, Kak. Baik, terima kasih kepada Emia. Selanjutnya ada merasa. Apa perasaan dari teman-teman setelah kita membahas topik tugas untuk membersihkan bekas banjir? Dipersilakan kepada Salsa. Baik, Kak, ya, saya merasa lebih tenang karena sudah mendapatkan solusi dari teman-teman sekalian yang sama pengalamannya. Nah, jadi saya merasa termotivasi bahwa solusi dari yang telah diberikan itu dapat saya praktikkan nanti jika terjadinya lagi. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Salsa. Yang selanjutnya kepada Ade, dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih. Kurang lebih perasaan saya sama seperti yang dibilang Salsa tadi. Saya merasa dapat solusi baru, dapat pandangan-pandangan baru, cara bagaimana mengatasi stresnya seperti itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat tentang BMB 3 kita yang merasa. Yang selanjutnya ada bersikap. Jadi, bagaimana cara kalian menyikapi tentang topik tugas untuk membersihkan bekas banjir? Kepada Angel, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Menurut pendapat saya akan menyikapinya dengan kesadaran diri untuk ikut serta dalam gotong royong saat membersihkan bekas banjir, lalu menanamkan sikap yang sabar, ikhlas, serta tidak mudah mengeluh ketika menghadapi situasi yang terkena bencana banjir tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Angel. Yang selanjutnya kepada Khairunisa tadi. Persilahkan. Baik, mungkin kalau saya menyikapinya dengan perasaan positif. Jadi saya merasa akan sikap saya untuk tidak merasa suntuk membersihkan banjir, dan saya akan merubah pola pikir saya untuk tidak suntuk dan meminta bantuan dari orang lain. Baik, terima kasih kepada Khairunisa. Kepada Anika, dipersilahkan. Saya akan bersikap sabar dan tegar saat menerima keadaan rumah yang rusak tanpa panik, dan saya juga bersikap bijaksana dengan membagi pekerjaan demi sedikit supaya tidak terlalu capek. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang BMB 3 kita yang bersikap. Yang selanjutnya ada bertindak. Apa saja tindakan teman-teman selanjutnya setelah kita membahas tentang suntuk membersihkan bekas banjir? Kepada Salsa mungkin dipersilahkan. Baik, tindakan saya selanjutnya yaitu saya tidak akan lagi menunda-nunda pekerjaan untuk membersihkan banjir supaya saya tidak suntuk dalam membersihkan banjir. Nah, saya akan, walaupun saya sedang merasa capek, lelah karena memberes-bereskan
perabotan rumah yang terkena banjir, tapi saya akan mengerjakan untuk membersihkan bekas banjir itu secara sedikit-sedikit supaya tidak tertumpuk kotoran-kotorannya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Salsa. Apakah Anika ingin menambahi? Tidak, Kak. Baik, yang terakhir ada bertanggung jawab. Tanggung jawab apa saja yang tumbuh pada diri teman-teman setelah kita membahas tentang topik untuk membersihkan bekas banjir? Kepada Ade, dipersilahkan. Mungkin, makasih Kak, mungkin tanggung jawab yang bisa saya lakukan agak menanggapi apa tadi topiknya? Merasa suntuk Suntuk. saat membersihkan bekas banjir. Nah, tanggung jawab saya itu untuk tetap membersihkan bekas-bekas banjir tadi dengan cara seperti yang teman-teman katakan tadi, menyicil atau supaya tidak menumpuk yang nantinya akan membuat kita sendiri stres gitu. Nah, jadi secara singkatnya tanggung jawab kita itu harus tetap membersihkan dengan giat dan sabar seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ade. Selanjutnya kepada Angel. Baiklah, terima kasih. Menurut saya, rasa tanggung jawab yang akan tumbuh dalam diri saya itu, saya akan menjaga lingkungan setelah banjir agar lebih bersih, serta mencegah hal-hal yang bisa memperburuk dampak dari banjir tersebut. Juga ikut serta dalam pembersihan bekas banjir agar tidak menumpuk dan tidak menjadi suntuk lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Angel. Baik teman-teman, berakhir sudah BKP kita dengan topik untuk membersihkan bekas banjir ini. Semoga topik ini dapat berguna buat teman-teman semua dan solusinya bisa diterapkan kepada teman-teman semua jika hal itu terjadi lagi. Baik teman-teman, sampai bertemu di BKP selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak.